Raja Charles III di usia 77 tahun, pengakuan paling manusiawi. Sang Raja, perjuangannya melawan kanker, dan pesan yang memecah keheningan kerajaan selama berabad-abad. Di usia 77 tahun, Raja Charles III mengalami tahap kehidupan yang jarang dibayangkan orang akan disaksikan secara terbuka dan publik. Di balik sikap khidmat, gelar-gelar bersejarah, dan kesinambungan mahkota Inggris, muncul sosok seorang pria yang sangat terbebani oleh tugas, kehilangan pribadi, cinta keluarga, dan rasa sakit yang terpendam yang selama beberapa dekade tetap tertahan dengan hati-hati. Namun, hari ini, pengekangan itu telah digantikan oleh kejujuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang telah menyentuh hati Inggris Raya dan seluruh dunia. Peristiwa baru-baru ini telah mengungkapkan sisi lain dari sang raja, lebih rapuh, lebih mudah didekati, dan sangat manusiawi. Kekhawatiran tentang kesehatannya, ditambah dengan momen-momen keluarga yang penuh emosi, telah menjadikan babak pemerintahan ini sebagai salah satu yang paling mengharukan dan signifikan dalam kehidupan publiknya. Pertanyaan yang banyak diajukan jelas, apa yang sebenarnya dialami Raja Charles di usia 77 tahun? Jawabannya mulai terbentuk selama penampilan bersejarah tersebut. Sebagai bagian dari siaran khusus Stand Up to Cancer 2025 di Channel 4, Raja mengejutkan bangsa dengan pesan televisi yang sangat menyentuh dan pribadi. Di dalamnya, ia tidak hanya berbagi kabar baik tentang kesehatannya, tetapi juga menggunakan platformnya untuk menyampaikan permohonan mendesak tentang pentingnya diagnosis dini dan perawatan pencegahan. Dengan suara tenang dan nada tulus, Charles III mengumumkan berita yang telah dinantikan banyak orang dengan cemas. Berkat diagnosis dini, intervensi medis yang efektif, dan kepatuhan ketat terhadap instruksi dokternya, jadwal pengobatan kankernya dapat dipersingkat di tahun baru. Bagi seorang raja berusia 77 tahun, yang terus-menerus berada di bawah tekanan institusional dan tatapan tajam dunia, kata-kata ini mewakili kelegaan pribadi dan tanda harapan kolektif. Raja didiagnosis menderita kanker jenis tertentu pada Februari 2024. Pada saat itu, Istana Buckingham mengkonfirmasi bahwa Raja telah membuat keputusan yang tidak biasa dan disengaja untuk secara terbuka mengakui penyakitnya. Isyarat ini dianggap belum pernah terjadi sebelumnya, karena secara historis kesehatan penguasa Inggris telah diperlakukan sebagai masalah pribadi yang sangat rahasia. Namun, Charles III memilih transparansi, yakin bahwa berbagi pengalamannya dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman di antara jutaan orang yang terkena kanker di seluruh dunia. Alih-alih berdiam diri, ia memilih keterbukaan, belas kasih, dan kejujuran. Dengan demikian, ia memberikan contoh yang kuat yang mematahkan tradisi berabad-abad dan membawa monarki lebih dekat dengan realitas sehari-hari warganya. Pesannya tidak disampaikan dari aula upacara yang megah, tetapi dari ruang pagi di Clarence House, sebuah tempat yang intim dan hangat yang memperkuat sifat pribadi dan manusiawi dari pidatonya. Rekaman yang dibuat di pagi hari itu memberikan kesan kedekatan yang jarang terlihat dalam komunikasi kerajaan. Selama siaran, Raja menjelaskan bahwa pengurangan perawatannya bukan hanya berkah pribadi, tetapi juga bukti nyata dari kemajuan besar yang telah dicapai dalam perawatan kanker dalam beberapa tahun terakhir. Kata-katanya dipenuhi rasa syukur, tidak hanya untuk kesembuhannya sendiri, tetapi juga untuk kemajuan medis yang sekarang memungkinkan jutaan pasien untuk menghadapi penyakit ini dengan peluang keberhasilan yang lebih besar. Namun, pidatonya jauh melampaui pembaruan pribadi. Charles III menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan keprihatinan mendalam tentang keterlambatan program pemeriksaan kanker di Inggris Raya. Ia mengungkapkan bahwa jutaan orang tidak mengikuti tes pemeriksaan yang tersedia, sebuah kenyataan yang dianggapnya mengkhawatirkan. Setidaknya, 9 juta orang di negara kita tidak mengikuti tes pemeriksaan kanker yang tersedia bagi mereka. Itu berarti, setidaknya 9 juta kesempatan yang terlewatkan untuk diagnosis dini, tegasnya. Kata-katanya tidak dipenuhi dengan celaan, tetapi dengan urgensi dan kepedulian.
Raja menjelaskan bahwa setiap penundaan janji temu medis dapat berarti hilangnya kesempatan untuk menyelamatkan nyawa. Ia secara terbuka mengakui ketakutan yang ditimbulkan oleh kata kanker, dampak emosional, kejutan awal, kecemasan, dan ketidakpastian yang menyertai diagnosis. Namun ia menekankan bahwa deteksi dini menawarkan sesuatu yang tak ternilai, waktu. Waktu bagi dokter untuk bertindak dan waktu bagi pasien untuk mempertahankan harapan. Dalam refleksinya, Charles de Tereda menyoroti bahwa harapan dapat sama pentingnya dengan pengobatan dalam perjalanan menuju pemulihan. Dalam kasusnya sendiri, penemuan penyakit tepat waktu memungkinkannya untuk terus menjalani apa yang ia sendiri gambarkan sebagai kehidupan yang penuh dan aktif. Bahkan saat menjalani perawatan, intervensi dini memungkinkannya untuk terus memenuhi tanggung jawab kelembagaannya, tetap terhubung dengan publik dan bergerak maju dengan tekad dan tujuan. Raja juga meluangkan waktu yang cukup untuk berterima kasih kepada mereka yang setiap hari mendukung perjuangan melawan kanker. Ia berbicara dengan penuh emosi tentang pekerjaan para dokter spesialis, perawat, peneliti, dan sukarelawan yang ia gambarkan sebagai komunitas yang tak kenal lelah dan penuh perhatian yang berkomitmen untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi penderitaan. Rasa terima kasihnya diungkapkan secara eksplisit dan tulus, mencerminkan pemahaman pribadi tentang nilai kemanusiaan di balik setiap perawatan. Ia juga mengungkapkan harapannya bahwa pesannya akan memberikan dorongan kepada mereka yang saat ini menghadapi diagnosis serupa. Ia mencatat bahwa sekitar 50 orang akan menerima diagnosis kanker di beberapa titik dalam hidup mereka. Angka yang membuat kebutuhan akan pendidikan, pencegahan, dan deteksi dini menjadi lebih mendesak. Tujuannya jelas, untuk mengurangi rasa takut, menggantinya dengan pengetahuan, dan mendorong tindakan. Raja Charles de Tereda juga membahas alasan paling umum mengapa banyak orang menghindari pemeriksaan. Rasa takut akan prosedur, ketidaknyamanan, rasa malu, atau kecemasan sebelumnya seringkali menjadi hambatan yang signifikan. Namun, Raja menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka yang akhirnya menghadiri janji temu ini merasakan kelegaan dan rasa syukur setelahnya. Beberapa saat ketidaknyamanan ringan adalah harga yang sangat kecil untuk ketenangan pikiran yang diperoleh sebagian besar orang, katanya, dalam pesan langsung yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan psikologis dan mempromosikan perawatan diri. Di akhir pidatonya, Raja menyerukan refleksi dan tindakan dengan nada yang hampir intim. Ia mengajak masyarakat untuk menengok kembali tahun yang akan berakhir dan membuat komitmen yang bermakna untuk tahun yang akan dimulai. Desember ini, saat kita berkumpul untuk merenungkan tahun yang akan kita tinggalkan, saya berdoa agar kita masing-masing berkomitmen sebagai bagian dari resolusi kita untuk tahun mendatang, untuk melakukan bagian kita dalam mendeteksi kanker sejak dini. Hidup Anda atau hidup seseorang yang Anda cintai mungkin bergantung padanya, pungkasnya. Charles de Tereda juga menyampaikan isyarat khusus kepada mereka yang saat ini sedang menjalani perawatan. Ia mengakui keberanian yang dibutuhkan untuk menghadapi penyakit ini hari demi hari, tanpa kepastian mutlak dan menekankan pentingnya dukungan medis dan emosional. Pesan tersebut yang disampaikan sebagai seruan publik yang kuat, bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran tentang deteksi dini dan kebutuhan untuk mendanai penelitian kunci, tetapi juga untuk menawarkan dukungan dan visibilitas kepada mereka yang hidup dengan kanker. Kemudian, juru bicara Raja menjelaskan kepada GB News bahwa Yang Mulia merasa sangat nyaman dapat tetap aktif selama perawatannya, selalu mengikuti saran medis dengan cermat. Menurut orang-orang terdekatnya, melanjutkan tugas-tugas kenegaraan, keterlibatan publik, dan kunjungan resmi ke luar negeri merupakan bagian penting dalam menjaga pandangan positif. Sikap yang diakui banyak keluarga sebagai faktor vital dalam proses pemulihan. Dalam konteks pribadi dan kesehatan ini, muncul pertanyaan yang tak terhindarkan. Bagaimana situasi ini memengaruhi ulang tahun Raja? Jauh dari sikap tertutup atau mengasingkan diri sepenuhnya, Charles de Tereda memilih perayaan yang syarat makna.
Pada 14 November 2025, Raja merayakan ulang tahunnya yang ke-77 di tempat yang sangat simbolis. Kastil Sparvata yang bersejarah di Wales Selatan. Dikelilingi oleh para pendukung, teman, dan keluarga, Raja memutuskan untuk memperingati tanggal tersebut tidak hanya dengan refleksi pribadi, tetapi juga dengan penampilan publik yang menggarisbawahi keberlanjutan tradisi dan nilai kedekatan dengan warga negara. Di sampingnya berdiri Ratu Camilla, 78 tahun, yang kehadirannya mengirimkan pesan persatuan dan kekuatan bersama yang diam namun kuat. Gambar pasangan kerajaan tenang dan akrab ditafsirkan oleh banyak orang sebagai tanda stabilitas di masa-masa yang tidak pasti. Sesuai tradisi monarki Inggris, ulang tahun tersebut disertai dengan perilisan potret resmi baru. Kebiasaan ini, yang diikuti oleh generasi raja dan ratu, memungkinkan publik untuk secara visual berpartisipasi dalam momen-momen penting dalam kehidupan penguasa. Dalam gambar tersebut, Charles III tampak berpose di dekat kastil dengan ekspresi tenang dan ketenangan yang mencerminkan keagungan historis tempat tersebut. Potret tersebut dibagikan oleh Istana Buckingham di Instagram, disertai dengan pesan sederhana dan tulus. 77 tahun hari ini bersama dengan ucapan terima kasih atas pesan dan ucapan selamat yang diterima. Unggahan tersebut menghasilkan gelombang reaksi yang cepat. Komentar penuh kasih sayang, doa, dan pesan penyemangat membanjiri platform tersebut, mencerminkan kasih sayang para pengikut monarki. Ulang tahun Raja juga dirayakan secara publik oleh putra sulungnya, Pangeran William, dan istrinya, Kate Middleton, 43 tahun. Pangeran dan Putri Wales membagikan potret yang sama di Instagram Stories mereka disertai dengan pesan hangat. Selamat ulang tahun untuk Yang Mulia Raja. Sikap ini tidak hanya menunjukkan rasa hormat institusional kepada Raja, tetapi juga ikatan keluarga yang erat yang semakin kuat, terutama selama bulan-bulan yang paling sulit. William dan Kate, orang tua dari Pangeran George, 12, Putri Charlotte, 10, dan Pangeran Louis, 7, telah berulang kali menunjukkan dukungan mereka kepada Raja, terutama selama masa-masa kerentanan dan tantangan pribadi. Di dalam kastil Sparvata, suasananya digambarkan sebagai penuh sukacita dan hangat. Dalam konten lain yang dibagikan oleh keluarga kerajaan, publik dapat melihat sekilas perayaan tersebut, kedatangan raja dan ratu, sambutan hangat dari para tamu, dan suasana persahabatan yang tulus. Di antara mereka yang hadir adalah anggota The King's Trust, sebuah badan amal yang secara historis terkait dengan Charles III dan didedikasikan untuk membantu kaum muda membangun masa depan yang lebih baik. Perwakilan dari Royal Osteoporosis Society juga hadir, menyoroti isu-isu yang sangat penting bagi keluarga kerajaan. Perancang busana Julian MacDonald, termasuk di antara tamu-tamu terhormat, menambahkan sentuhan kreatif pada acara tersebut. Saat memasuki ruangan, para tamu mengejutkan Raja dengan antusias menyanyikan "Selamat Ulang Tahun". Ada senyum, tepuk tangan, dan kasih sayang yang nyata itu. Setelah nyanyian dan tepuk tangan meriah, Charles III melangkah maju untuk memotong kue ulang tahun yang dirancang khusus untuk mencerminkan siluet kastil. Detail yang sederhana namun sangat simbolis ini merangkum semangat perayaan tanpa berlebihan atau mencolok. Jauh dari sekadar menikmati perayaan, Raja melanjutkan kegiatan resminya. Kemudian pada hari yang sama, Charles III dan Ratu Camilla melakukan perjalanan ke Tubbs Well, sebuah kota di Wales Selatan, untuk berpartisipasi dalam acara penting lainnya. Kunjungan ke lokasi pembangunan stasiun tram subway pertama di daerah tersebut, sebuah proyek kunci untuk meningkatkan konektivitas dan pengembangan komunitas. Selama kunjungan tersebut, staf kereta bawah tanah mengejutkan Raja dengan menampilkan spanduk di salah satu kereta yang bertuliskan "Selamat Ulang Tahun". Gestur tersebut menambahkan sentuhan pribadi dan santai pada acara resmi, memancing senyuman dan mencerminkan hubungan dekat antara raja dan rakyat. Ulang tahun ini terjadi tak lama setelah Charles III melanjutkan serangkaian penampilan publik di seluruh Inggris Raya.
Salah satu yang paling terkenal adalah kehadirannya di Gala Hitung Mundur COP30 yang diadakan di Museum Sejarah Alam, di mana ia tampil bersama Pangeran William. Ayah dan anak berpose bersama, mengenakan setelan biru tua yang serasi, dalam sebuah gambar yang syarat dengan simbolisme, keberlanjutan, kolaborasi, dan tanggung jawab bersama antara raja saat ini dan pewaris takhta di masa depan. Namun, di balik citra publik ini, tahun lalu merupakan tahun yang sangat sulit bagi keluarga kerajaan. Diagnosis kanker raja telah sangat memengaruhi periode ini. Selama waktu ini, William telah melipat gandakan upayanya untuk mendukung ayahnya sambil menyeimbangkan tugas kerajaan dan kehidupan keluarganya sendiri. Pada bulan Oktober, saat tampil di acara Apple TV Plus The Reluctant Traveler, Pangeran William berbicara terus terang tentang beban emosional yang dialami selama bulan-bulan ini. Saya akan mengatakan tahun 2024 adalah tahun terberat yang pernah saya alami, akunya. Kata-katanya mencerminkan bagaimana hidup dapat menguji bahkan mereka yang tampaknya paling siap. Dan bagaimana kekuatan sering dibangun dengan mengatasi kesulitan yang paling tak terduga. Film berjudul Finding Harmony, A King's Vision, menawarkan pandangan yang intim dan reflektif tentang misi ekologis monarki Inggris. Ini bukanlah produksi seremonial atau potret kekuasaan yang menyanjung, melainkan eksplorasi yang cermat tentang cara berpikir yang telah matang selama lebih dari setengah abad. Film dokumenter ini menampilkan narator yang luar biasa, aktris Kate Winslet yang meminjamkan suaranya yang tenang dan beresonansi untuk membimbing penonton melalui kisah komitmen, kesabaran, dan visi jangka panjang ini. Trailer resminya yang dirilis pada hari Kamis, 1 Januari 2026, menetapkan nada emosional produksi sejak awal. Dengan kombinasi gambar yang kuat dan narasi yang hangat, cuplikan tersebut memperjelas bahwa film ini tidak bertujuan untuk memaksakan jawaban sederhana, tetapi lebih untuk mengajak refleksi. Di usia 50 tahun, Winslet menyampaikan keyakinan dan kemanusiaan saat ia menjelaskan bahwa pesan utama film dokumenter ini sesederhana sekaligus menantang. Satu-satunya jalan sejati menuju masa depan adalah bergerak maju bersama. Bagi Raja Charles, kerjasama bukanlah cita-cita abstrak, tetapi kebutuhan mendesak. Sepanjang film dokumenter ini mengikuti Raja yang kini berusia 77 tahun dalam pekerjaannya yang berkelanjutan melalui The King's Foundation, organisasi yang mewujudkan nilai-nilai terdalamnya. Jauh dari sekadar pidato resmi atau acara seremonial, kamera menemaninya dalam pertemuan langsung dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Petani, pengrajin, pemimpin komunitas, dan pendukung lingkungan hidup berdialog dengannya. Berbagi pengalaman dan kekhawatiran nyata. Adegan-adegan yang tampaknya sederhana ini mengungkapkan esensi pesannya. Harmoni tidak mengenal batas, bahasa, atau tradisi budaya. Produksi film ini oleh Passion Planet, sebuah perusahaan yang berbasis di London yang terkenal dengan film dokumenter alamnya yang menakjubkan secara visual. Dan gaya khas itu jelas terlihat. Finding Harmony, A King's Vision dipenuhi dengan gambar-gambar yang dipilih dengan cermat. Lanskap luas yang mengundang perenungan, close-up satwa liar, dan momen-momen hening di mana alam berbicara sendiri. Ini bukan hanya tentang keindahan estetika. Setiap gambar memperkuat gagasan utama bahwa dunia alam tidak terpisah dari kehidupan manusia, tetapi merupakan sistem di mana kita merupakan bagian yang tak terpisahkan. Keindahan yang terungkap di layar berfungsi sekaligus sebagai inspirasi dan peringatan. Ini adalah pengingat konstan tentang apa yang dipertaruhkan. Film ini menunjukkan bahwa melindungi planet ini bukanlah tindakan altruistik atau tren politik, tetapi masalah kelangsungan hidup kolektif. Dalam hal ini, film dokumenter tersebut menghindari nada yang mengkhawatirkan, tetapi tidak menghindar dari keseriusan momen bersejarah tersebut. Christina Murin, CBE dan Direktur Eksekutif The King's Foundation, secara terbuka menyatakan antusiasmenya terhadap proyek tersebut. Dalam pernyataan resmi,
Ia menyoroti pentingnya menawarkan kepada publik pandangan langsung tentang perjalanan pribadi raja. Seperti yang dijelaskannya, film ini memungkinkan penonton untuk memiliki kursi barisan depan untuk memahami tantangan, keraguan, dan juga kemajuan nyata yang telah menandai jalan ini. Film dokumenter ini tidak menghindar dari kesulitan yang melekat dalam pekerjaan lingkungan, tetapi juga tidak berfokus pada pesimisme. Film ini merayakan kemenangan kecil dan besar yang menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin. Murin juga menekankan bahwa filosofi harmoni bukanlah konsep dekoratif, tetapi prinsip panduan dari semua yang dilakukan yayasan. Cara berpikir ini memengaruhi proyek-proyeknya, program pendidikannya, dan visinya untuk masa depan. Mampu berbagi filosofi itu dengan audiens global melalui film, katanya, merupakan kesempatan luar biasa untuk memperkuat pesan yang lebih relevan saat ini daripada sebelumnya. Kisah Yayasan Raja itu sendiri sangatlah menarik. Yayasan ini didirikan pada tahun 1960 oleh Carlos, jauh sebelum keberlanjutan menjadi kata umum dalam wacana politik. Pada saat itu, ide-idenya disambut dengan skeptisisme oleh sebagian orang. Namun, waktu telah membuktikan kebenarannya. Banyak praktik yang ia promosikan saat itu kini dianggap penting untuk membangun masa depan yang berkelanjutan. Menurut informasi resmi, yayasan ini berupaya menciptakan komunitas yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara praktis dan nyata. Ini termasuk mengajarkan kerajinan tradisional, teknik konstruksi ramah lingkungan, dan proyek regenerasi komunitas yang berupaya menyeimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi. Inti dari semua inisiatif ini adalah keyakinan bahwa umat manusia harus melihat dirinya sebagai bagian dari alam, bukan sebagai penguasanya. Film dokumenter ini menekankan bahwa hidup selaras dengan lingkungan bukan hanya sikap ekologis, tetapi cara hidup holistik. Hal ini memengaruhi cara kita membangun rumah, menanam makanan, mendidik anak-anak kita, dan berhubungan satu sama lain. Ini adalah ajakan untuk memikirkan kembali prioritas dan terhubung kembali dengan nilai-nilai yang, dalam banyak kasus, telah dikesampingkan oleh laju dunia modern yang semakin cepat. Namun, di balik citra publik ini terdapat dimensi yang lebih intim dan kurang terlihat. Dukungan diam-diam dari Ratu Camilla. Perannya selama momen-momen tersulit Raja Charles jarang diberitakan di media massa. Dukungannya tidak diungkapkan melalui pidato-pidato berapi-api atau gerakan dramatis, tetapi melalui kehadiran yang konstan, bijaksana, dan sangat pengertian. Camilla selalu menghindari sorotan. Perannya bukanlah untuk bersinar terang, tetapi untuk memberikan dukungan, terutama sekarang ketika beban mahkota, usia, dan tantangan pribadi lebih terlihat. Dukungannya sangat penting. Menjadi seorang ratu di usia 77 tahun bukan berarti pengurangan tanggung jawab. Setiap hari ditandai dengan dokumen resmi, pertemuan, kegiatan publik, dan tekanan konstan untuk mewakili seluruh bangsa. Selama masa sakit, kelelahan emosional, atau pengawasan media yang intens, Ratu Camilla menjadi lebih dari sekadar pendamping. Ia adalah jangkar emosional yang memungkinkan raja untuk tetap teguh ketika segalanya tampak tidak pasti. Dukungannya, meskipun tenang, sangat efektif. Ia tidak mencoba untuk mengendalikan atau mengarahkan. Ia mendengarkan. Dan dalam mendengarkan itu, ia menawarkan ruang aman di mana raja dapat menunjukkan kerentanannya. Mereka yang mengenal pasangan itu dengan baik sering menekankan bahwa Camilla memahami Charles seperti sedikit orang lain. Mereka berbagi sejarah panjang dan kompleks yang mendahului kenaikannya ke takhta. Perjalanan bersama itu membentuk ikatan emosional yang kuat berdasarkan pemahaman bersama. Ia tahu kapan harus mendorongnya untuk beristirahat dan kapan harus mendesaknya untuk terus berjuang. Keseimbangan itu menjadi sangat penting selama masa-masa kerapuhan fisik dan mental. Sementara publik melihat raja memenuhi tugasnya, tersenyum di depan kamera dan menyampaikan pidato. Secara pribadi Camilla memastikan ia makan dengan baik, beristirahat bila memungkinkan, dan tidak sepenuhnya tenggelam dalam tanggung jawabnya.
Ia juga memupuk ruang-ruang kecil yang normal, jalan-jalan damai, makan bersama, percakapan pribadi di luar protokol. Gerakan sederhana namun penting yang membantu menjaga kesejahteraannya. Ketika kritik media meningkat atau tekanan publik mencapai tingkat yang tak tertahankan, Camilla bertindak sebagai penopang. Ia membantunya menempatkan kebisingan eksternal dalam perspektif dan memfokuskan kembali perhatiannya pada apa yang selalu memberi makna bagi hidupnya. Tujuan yang ia perjuangkan dengan keyakinan, terutama perlindungan lingkungan dan peningkatan kohesi komunitas. Dukungannya tidak diungkapkan dalam pidato-pidato besar atau gerakan-gerakan teatrikal, melainkan dalam pengingat terus-menerus tentang dampak positif pekerjaannya dan orang-orang nyata yang ia bantu. Berkat perspektif yang tenang ini, Carlos belajar untuk memprioritaskan tujuan daripada kontroversi yang cepat berlalu. Yang membuat dukungan ini lebih signifikan adalah cara Camilla memilih untuk menjalankannya. Ia tidak pernah mencari pengakuan publik atas pengorbanannya, juga tidak memberikan wawancara untuk menekankan perannya di balik layar. Di era yang didominasi oleh paparan konstan dan pengawasan setiap tindakan, keheningannya telah menjadi sangat bermakna. Kehati-hatian ini telah ditafsirkan oleh banyak orang sebagai tanda kesetiaan yang mendalam, kekuatan batin, dan cinta yang tulus. Camilla telah menunjukkan bahwa dukungan terkuat tidak selalu perlu dijelaskan. Terkadang, konsistensi saja sudah cukup. Selama acara-acara resmi, kedekatannya terlihat melalui detail-detail yang hampir tak terlihat. Pandangan yang menenangkan, tangan yang lembut bertumpu di lengan raja, berjalan dengan alami di sampingnya. Tanda-tanda halus namun bermakna yang menyampaikan pesan yang jelas kepada raja dan publik. Charles tidak sendirian. Di saat-saat ketegangan emosional, isyarat-isyarat ini dapat membuat perbedaan besar, memperkuat rasa persatuan, stabilitas, dan kepercayaan timbal balik. Pada saat yang sama, Camilla memahami kapan perlu untuk mundur. Ia membiarkan Charles memimpin secara mandiri ketika ia perlu merasa kuat dan mandiri, mengetahui bahwa dukungan sejati tidak mengganggu atau menutupi, tetapi justru memperkuat. Dengan menghormati batasan-batasannya, ia membantu raja mempertahankan kepercayaan diri dan martabatnya, bahkan di saat-saat yang paling menantang. Kemampuan untuk menemani tanpa memaksakan kehendak telah menjadi salah satu kunci hubungan mereka dalam menjalankan kekuasaan. Saat Charles III bergulat dengan realitas penuaan, masalah kesehatan, dan harapan besar yang diletakkan pada seorang raja modern, Camilla tetap membumi dan mudah beradaptasi. Ia bereaksi secara pragmatis terhadap ketidakpastian daripada dengan panik. Ia telah menyesuaikan jadwal, mendukung perubahan yang diperlukan, dan menerima bahwa beberapa hari akan lebih menantang daripada hari-hari lainnya. Fleksibilitas ini terbukti penting dalam memungkinkan raja untuk terus memenuhi perannya tanpa merasa kewalahan, menemukan ritme yang berkelanjutan selama fase pemerintahannya yang sangat menuntut. Namun dukungan Camilla meluas melampaui ranah pribadi. Seiring waktu, komitmen sosialnya semakin terlihat dan mendapat pengakuan institusional yang jelas. Baru-baru ini, Ratu berbicara di depan umum setelah pesan yang menyentuh hati di mana Charles III sendiri menyoroti peran barunya yang penting, sebuah pengumuman yang dengan cepat menarik perhatian publik. Momen tersebut menandai langkah lebih lanjut dalam dedikasinya kepada mereka yang paling rentan, khususnya perempuan dan anak-anak yang telah menderita kekerasan pada tanggal 14 November 2025. Camilla secara resmi mengambil alih kepemimpinan Samoa Victim Support Group, SPSG, sebuah organisasi kunci dalam perlindungan dan bantuan bagi korban kejahatan dan kekerasan. Tanggal tersebut bukanlah kebetulan, bertepatan dengan ulang tahun Raja yang ke-77, mengubah perayaan pribadi menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran akan suatu tujuan yang berfokus pada perlindungan, penyembuhan, dan keadilan. Dengan cara ini, peringatan hari jadi Sang Ratu dikaitkan dengan pesan komitmen sosial dan tanggung jawab moral. Hampir 2 minggu kemudian, akun Instagram resmi keluarga kerajaan membagikan penghormatan yang sangat menyentuh kepada Ratu.
Unggahan tersebut menyertakan sejumlah foto yang diambil selama kunjungan Camilla dan Charles ke Samoa setahun sebelumnya. Gambar-gambar yang menunjukkan interaksi hangatnya dengan masyarakat setempat dan mendengarkan dengan penuh perhatian para penyintas. Adegan-adegan tersebut mencerminkan empati yang tulus dan minat yang sungguh-sungguh pada kisah-kisah pribadi mereka yang telah mengalami kekerasan dan pelecehan. Pesan yang menyertai gambar-gambar tersebut dikaitkan dengan inisiatif global. Dimulainya 16 hari aktivisme PBB melawan kekerasan berbasis gender, sebuah kampanye internasional yang berlangsung dari 25 November hingga 10 Desember, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan tindakan nyata untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. Istana menjelaskan bahwa menyoroti dukungan baru Camilla selama periode ini bukanlah kebetulan, tetapi keputusan strategis untuk memperkuat dampak pesan tersebut ya. Samoa Victim Support Group memainkan peran penting dalam melindungi dan mendukung korban melalui perawatan profesional, nasihat hukum, dukungan psikologis, dan program pendidikan. Pekerjaan mereka tidak hanya membantu para penyintas membangun kembali kehidupan mereka dan mendapatkan kembali kepercayaan diri, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan komunitas yang lebih aman, terutama bagi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya yang seringkali paling berisiko. Dengan demikian, ketika Raja Charles III mencapai usia 77 tahun dan menghadapi tantangan monarki yang sedang mengalami transformasi, sosok Camilla muncul dengan sangat kuat sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar permaisuri. Ia adalah pendukung emosional yang diam dan, pada saat yang sama, suara yang berkomitmen pada isu-isu sosial dengan dampak yang mendalam, dukungannya yang konstan, kebijaksanaannya yang terencana, dan perannya yang semakin menonjol dalam membela kaum yang paling rentan melukiskan potret seorang ratu yang telah tahu bagaimana mengubah loyalitas dan empati menjadi bentuk kepemimpinan.